Pria ini adalah raksasa yang menyamar sebagai manusia. Dia membuka pakaiannya, lalu melihat sekelompok kambing gunung menatapnya di atas gunung. Lalu dia membunuhnya dan menjadikan kambing itu sebagai makanannya. Dia memang sering berburu di sini. Tanpa diduga, ada seorang gadis yang merekamnya. Raksasa itu langsung membunuhnya, memaksa gadis itu terjun menggunakan sebuah parasut. Sehingga insiden itu hanya terlihat sebagai kecelakaan. Polisi yang menyelidiki kasusnya menganggap itu adalah kecelakaan. Namun dia masih sedikit gelisah karena ponsel gadis itu tidak ditemukan. Ponsel itu akan menjadi bukti. Tapi dia tidak bisa hanya diam saja. Sekarang ada masalah lain. Saat gadis itu meninggal, menyaksikan peristiwa tersebut, Alan tidak percaya dengan hasil penyelidikan dari polisi. Pacarnya adalah atlet para layang. Tidak mungkin dia kecelakaan. Sejak saat itu, Alan menyelidiki penyebab kematian pacarnya. Lalu raksasa itu mendatangi tempat kejadian untuk mencari ponselnya dan menghapus semua bukti. Namun tiba-tiba, sebuah truk menabrak Alan. Alan terbaring tak berdaya di jalanan. Namun Alan masih selamat. Kemudian, Alan melanjutkan penyelidikannya. Dokter yang memeriksa tubuh pacar Alan sebenarnya kebingungan karena di tubuh gadis itu ditemukan luka lebam. Anak dari raksasa itu terkejut karena Alan masih tampak sehat dan tetap masuk ke kelas. Bagaimana Alan bisa selamat dari tabrakan maut tersebut? Lalu dia memberitahu ayahnya bahwa Alan masih hidup. Mereka adalah keluarga raksasa yang telah hidup lama di bumi dan menyamar menjadi manusia. Sementara itu, Alan terus mencari bukti terkait kematian pacarnya. Keluarga raksasa ini khawatir apabila Alan menemukan bukti. Jika Alan mengetahui penyebab kematiannya, maka identitas mereka akan diketahui semua orang. Lalu putri mereka mengundang Alan untuk makan bersama. Tapi saat makan bersama ini, mereka mencurigai Alan. Ada yang aneh dengan perilakunya. Untuk membunuh Alan, Alan seperti monster. Dia menghabiskan semua daging. Mereka semakin mencurigai Alan. Kemudian dia mengambil sebuah minuman yang akan diberikan kepada Alan. Apabila manusia biasa meminumnya, maka dia akan langsung mati. Dan setelah meminum minuman itu, Alan baik-baik saja. Dia masih hidup. Mereka mempunyai firasat bahwa Alan bukanlah manusia. Mereka menduga bahwa Alan adalah raksasa juga atau keturunan dewa. Lalu Alan pulang. Lalu dia mencari tahu mengenai minuman yang dia minum. Ternyata minuman itu adalah anggur dewa. Minuman itu berkaitan dengan mitologi pertempuran antara dewa dan raksasa. Sebelum manusia hidup di bumi, para raksasa menjadi bangsa pertama yang hidup di bumi. Namun mereka selalu membuat kerusakan, sehingga para dewa mencoba memusnahkannya. Alan teringat dia pernah disentuh oleh wanita tua. Sejak saat itu dia mulai tidak nyaman. Dia seperti bisa melihat masa lalu. Karena penasaran, Alan kembali menemui wanita itu. Ternyata dia menunggu Alan. Kemudian wanita ini menceritakan mengenai semuanya, bahwa Alan memiliki kekuatan dewa karena dia masih keturunan dari Thor. Thor adalah salah satu dewa kuno yang kuat. Kemudian raksasa itu membuat sebuah rencana lain untuk mengetahui identitas Alan. Dia menyuruh putrinya mengajak Alan untuk mendaki sebuah gunung. Pada pendakian itu, mereka juga mengajak teman-teman sekelas Alan. Hal ini agar Alan tidak curiga. Mereka sampai di puncak gunung. Raksasa itu sudah menunggu Alan. Dia berencana akan menguji Alan dan untuk memastikan identitas aslinya. Lalu raksasa itu mengucapkan bahasa kuno. Itu adalah sebuah tes bagi Alan. Namun, hasilnya tidak terduga. Alan mengerti bahasa kuno itu, membuat raksasa itu kaget. Ternyata Alan juga sudah mengetahui identitas mereka, dan mereka juga ada kaitannya dengan kematian pacarnya. Mengetahui fakta sebenarnya, para raksasa itu berencana membunuh Alan. Mereka menganggap Alan sebagai musuh karena dia adalah keturunan dewa. Apakah Alan bisa selamat? Nantikan episode selanjutnya.